Servus, kembali channel Holy Baget. Guys, jadi tuh kemarin-kemarin akhir-akhir ini tuh aku ada bikin beberapa post tentang cari rumah. Jadi ada aku bikin video tentang pengalaman orang ditipu cari rumah, dan ada juga kayak aku kasih tips di Instagram gimana cara cari rumah. Dan ternyata banyak juga yang bilang, Kak kan udah kasih tips nih, sekarang coba dong kalau kakak sendiri cari rumahnya gimana gitu. Mereka pengen tahu, pengen aku share pengalaman aku cari tempat tinggal. Nah makanya sekarang aku jadi pengen share pengalaman aku sendiri cari tempat tinggal. Nah guys, jadi tuh aku udah sempet tinggal di 5 tempat tinggal berbeda, dan cara aku cari tempat tinggalnya pun sebenarnya setiap kali ada hal yang baru yang aku pelajarin. Jadi aku berharap juga dari sharing aku ini ada hal yang bisa kalian ambil. Nah jadi tempat tinggal yang pertama aku ini, aku tuh pertama kali nyampe, bukan nyampe di München, tapi aku nyampe di Karlsruhe. Nah di Karlsruhe pun aku juga nggak tinggal di Karlsruhe, tapi di pinggiran kotanya gitu. Itu jadi udah kayak desa banget. Jadi kalau hari Sabtu, Minggu itu udah hening, nggak ada orang. Hari Sabtu paling sampai jam 6 doang toko buka, bener sepi banget. Jadi aku tinggal di WG, isinya tuh ternyata orang Indo semua, kita berdelapan. Jadi kalau dalam kamar aku sekamar berdua sama orang Indo lainnya. Tapi di dalam WG itu ada 8 orang, kita pakai satu kamar mandi bareng-bareng, dan satu dapur bareng-bareng juga. Jadi kita udah hidupnya bareng-bareng, jadi biasanya ada jadwal bersih-bersih, ada jadwal buang sampah dan lain-lain gitu. Nah jadi aku nemu WG ini tuh pertama kali lewat PPI atau Perhimpunan Pelajar Indonesia. Jadi orang-orang Indonesia yang di Jerman itu mereka ada bikin grup Facebook gitu, dan di situ jadi isinya ya memang orang-orang Indo, dan suka ada informasi tentang tentang Jerman di situ yang relevan lah sama orang Indo juga. Dan salah satunya juga kalau misalkan ada orang yang lagi cari penerus buat nerusin kamarnya itu, mereka suka iklan juga. Nih ada kamar kosong nih di sini. Nah di iklan di PPI, dan aku cari-cari, akhirnya aku nemu satu, dan aku kontak kontak personnya di situ, dan ternyata aku dapet situ. Dan orangnya pun baik banget yang aku kontak gitu. Dia bener jemput aku dari Hauptbahnhofnya, abis itu dianterin sampai rumahnya dan dijelasin lain-lain gitu. Nah sebenarnya nemu di PPI ini adalah salah satu jalan yang menurut aku paling aman, karena untuk aku at least waktu itu pertama banget dari Indonesia ke Jerman, aku tuh nyari banyak banget. Sebenarnya aku nyari online, WG Gesucht dan website lainnya, tapi nggak nemu yang pas, karena bukan aku pilih-pilih, tapi aku takut ada ini kok kayaknya aku curiga penipuan ya. Biasa kalau udah curiga dikit penipuan, aku langsung out, udah mendingan aku cari yang lain. Karena dari Indo ke Jerman aku kepikiran daripada aku nyampe sini habis itu ngemper jalan atau apalah nggak tahu. Nah habis itu apa dapat Stuttgart di München, jadi aku harus pindah dari Karlsruhe ke München. Nah cara kedua ini adalah kontak langsung ke student college-nya, atau kalau misalkan kalian lagi uni, kalian kontak langsung ke uninya. Nah jadi aku kontak langsung student college-nya. Nah aku bilang nih, aku asal Indonesia dan aku lagi cari tempat tinggal di München, tapi sampai sekarang belum ketemu. Karena tiba-tiba juga pemberitahuannya sekitar sebulan sebelum student college mulai, jadi lumayan mepet, dan aku nggak sempet cari-cari tempat tinggal gitu. Aku bilang kayak gitu. Dan ternyata memang mereka tuh ada nyiapin beberapa tempat tinggal buat orang-orang yang nggak tinggal di München. Jadi memang asalnya alamat sebelumnya itu jauh-jauh gitu. Dan akhirnya aku dapet kamar, itu menurut aku perfect banget juga. Meskipun aku dalam satu kamar berdua lagi, dan kamar mandi bareng-bareng pakainya, juga dapur bareng-bareng pakainya, tapi tetap itu tuh lokasinya cuman 1 menit dari Stuttgart. Sebenarnya bisa bilang gedungnya aja sebelahan sama student college-nya. Kalau student college harus pagi-pagi jam 8, aku kadang-kadang kalau misalnya bangunnya udah agak telat aja, tetap nyampe student college-nya nggak telat. Karena kenapa ya, tinggal jalan kaki semenit, ya paling kadang-kadang jadi nggak mandi aja, nggak gosok gigi. Nah setelah selesai student college itu kan pastinya aku harus pindah dari tempat student college itu. Akhirnya aku ada sempat cari-cari tempat tinggal di online lagi, dan akhirnya aku temu satu tempatnya ini jadi ibaratnya kayak guest house, tapi bukan rumah, jadi lebih kayak apartemen. Jadi ada suami istri dan aku tinggal di kamar kosongnya mereka gitu loh. Nah jadi ya udah, aku punya kamar sendiri dan dapur pakai barang mereka, cuman ya memang kita pakai bertiga doang. Nah tapi kelemahannya tempat tinggal di sini itu adalah kayak sempit banget, cuman kamar aku sendiri cuma 8 meter kuadrat. Meskipun ada ruang tamu juga luas, tetap aja aku butuh kamar privasi yang lebih luas. Nah tapi karena memang cari tempat tinggal itu agak susah, akhirnya aku kayak ya udahlah tempat tinggal di sini aja sampai aku bisa dapat tempat tinggal yang baru. Nah akhirnya beberapa lama kemudian aku tuh dapat tempat tinggal, aku ditawarin tempat tinggal dari universitas
di dormitory yang mereka sediain gitu, atau Studentenwohnheim. Nah, jadi ini adalah cara cari rumah yang keempat, yaitu adalah kalian daftar di universitas kalian di website yang mereka udah sediain. Jadi biasanya itu setiap universitas mereka ada Studentenwohnheim atau dormitory-nya. Kalian bisa daftarin, memang biasanya kalian harus ngantri. Jadi kalau misalnya kalian mulai di semester 1 nih, terus kalian habis itu kalian baru bisa mulai daftar. Mungkin kalian harus tunggu 2-4 semester. Itu at least kalau di München ya. Aku nggak tahu kondisinya kalau di universitas lain. Tapi kalau di München kalian harus tunggu 2-4 semester itu baru sampai kalian bisa ditawarin kamarnya. Nah, tapi khusus di München juga, kalau misalkan kalian Studienkolleg di München, kalian tuh udah bisa daftar dari semenjak Studienkolleg buat Studentenwohnheim di Studentenwohnheim München ini. Makanya akhirnya kayak aku pas banget baru mulai uni dan aku dapat tempat tinggal. Nah, tempat tinggalnya ini aku ditawarin memang agak jauh. Itu dari uni aku jarak kira-kira 42 menit. Dan aku harus naik U-Bahn dari ujung bawah banget sampai ujung atas banget. Di situ aku jadi punya kamar mandi sendiri, kamar sendiri, tapi dapurnya memang bareng-bareng. Nah jadi informasi buat kalian nih, kalau misalnya kalian pakai dapur bareng-bareng, misal ber-8 orang nih. Jadi 8 orang ini tuh bakal tuker-tuker terus. Jadi tetangga kalian bakal tuker-tuker terus. Jadi karena yang ini kontraknya sampai ini habis, yang ini kontraknya sampai bulan berapa habis. Jadi kelemahannya adalah kadang-kadang tuh ada orang yang memang jadi nggak bersih gitu. Misalkan habis masak berantakan, nggak dibersihin. Dan waktu itu aku sempat masuk masa frustasi itu karena ada yang nggak bersih itu lebih dari 1. Jadi ada 3 atau 4 orang dari 8 orang nggak bersih. Itu tuh aku bener-bener udah mau pindah rasanya. Tapi karena waktu itu udah tinggal tahun terakhir juga, aku pikir ya udahlah habisin aja kontraknya. Nah, tapi nggak lama kemudian ternyata aku dapet tempat tinggal di sini. Dan tempat tinggal sini tuh aku seneng banget karena gedungnya gedung baru tahun 2010-an, dari uni cuma 15 menit, terus dari kota juga deket juga. Di sini bener-bener jauh lebih nyaman. Nah, di sini aku dapetnya gimana? Jadi ini tuh sebenarnya Studentenwohnheim juga, tapi bukan yang sediain München, sedangkan ini tuh kayak privat gitu. Jadi kalian harus, dan di sini tuh yang ngantri tuh banyak banget juga. Jadi kalian harus daftar dari nggak tahu 2 tahun atau 2 tahun sebelumnya. Jadi memang waktu itu sempet temen aku ada yang masuk sini, terus aku bantuin pindahannya. Pas bantuin pindahan ternyata aku lihat, buset ini bagus banget juga kamarnya. Terus aku tanya caranya dapetnya gimana, dia bilang daftar aja, email aja. Ntar abis email bakal masuk antrian gitu. Dan syaratnya memang di sini harus student juga. Jadi kalian harus lampirin immatrikulasi Bescheinigung atau bukti matrikulasi kalian di uni. Dan di sini aku tinggal dengan ranjang, tinggal satu kamar sendiri, bener ranjang sendiri, meja belajar sendiri, terus dapur sendiri, dan kamar mandi sendiri juga. Jadi semua bener sendiri, ngurusin sendiri. Jadi kalau misalnya kalian nggak bersih ya nggak bersih sendiri. Kalau misalnya kalian bersih ya kalian nikmatin sendiri juga. Nah, itu tadi pengalaman aku udah pindah rumah 5 kali. Sebenarnya itu nggak mencakup semua cara gimana orang cari tempat tinggal. Mungkin kalian bisa lewat koran, kalian bisa lewat online, atau kalian bisa denger dari mulut ke mulut, denger orang lain gitu. Oke guys, semoga video bermanfaat. Kalau misalnya kalian ada request yang video lain juga, tulis komen aja di bawah. Aku akan usahain kalau misalkan aku bisa bikin, dan aku bakal bikinin. Kalau enggak ya mohon maaf ya. Sampai ketemu video selanjutnya. Servus.